Ya, malam ini kita bicara mengenai murka Allah. Nanti dasar pembahasannya dari Roma pasal 1 ayat 18 hingga 23. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, tema murka Allah ini merupakan hal yang relatif ya, jarang dibahas secara khususnya. Nah, mungkin ada alasan karena topik ini kurang enak didengar, ya, membuat orang gelisah, merasa tidak nyaman. Tapi juga ada yang mayoritas lebih suka karena topik yang lain yang lebih dinikmati, ya, seperti misalnya anugerah Tuhan, kasih, seperti itu. Nah, seorang penulis Kristen bernama J.I. Packer di dalam bukunya Knowing God, dia mensitir tentang kecenderungan orang, ya, yang di dalam kehidupan modern itu justru ketika bicara mengenai murka Allah itu dianggap tabu bagi masyarakat modern. Bahkan sebagian orang Kristen juga telah menerima pemikiran tabu ini dan cenderung tidak mengangkat persoalan ini. Jadi kekristenan secara global, ya, kekristenan secara global dari begitu banyak denominasi, sebagian besar memikirkan bahwa perkara atau topik arah murka itu sesuatu yang tabu. Lalu kadang malah penekanannya kepada sisi yang lain, khususnya tentang Allah yang kasih, Allah yang beranugerah. Nah, sesungguhnya kalau kita perhatikan dalam bacaan Roma pasal 1, ayatnya yang ke-18, justru di situ kita melihat bahwa topik tentang murka Allah itu seharusnya mendapatkan perhatian kapanpun. Gitu. Karena apa? Karena ketika Paulus menuliskan bagian ini, dia memperlihatkan bahwa murka Allah itu nyata, disebutkan di dalam Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga. Nah, istilah murka Allah itu nyata, pakai istilahnya apokaliptetai. Artinya sesuatu yang sedang dinyatakan. Jadi bukan sesuatu yang akan dinyatakan. Dengan kata lain, topik tentang murka Allah bukan sedang berbicara hanya mengenai penghakiman terakhir, tetapi ini bicara mengenai murka Allah yang sedang terjadi di dalam kehidupan hari ini. Dari sejak zaman dulu sampai hari ini, sampai nanti, murka Allah ini sedang dinyatakan. Jadi bukan hanya berbicara mengenai murka Allah yang baru terlaksana di akhir zaman. Nah, sekarang kita akan coba lihat mengapa Allah itu murka. Dalam kehidupan keseharian, kenapa Allah menyatakan murkanya? Setidaknya kita melihat ada 3 alasan, ya. Yang pasti bukan karena Allah kehilangan sabar. Ya, dari ayat-ayat yang lain kita menemukan bahwa Allah sesungguhnya adalah Allah yang eh, bersabar, memberi kesempatan untuk manusia melakukan perubahan dalam kehidupan. Nah, dalam Roma pasal 1 ini, secara khususnya kita melihat bagaimana setidaknya ada 3 alasan. Kenapa Allah murka? Pertama adalah karena kekudusan Allah itu tidak mentolerir kehadiran dosa. Ya, jadi Allah yang kudus tidak memberi ruang bagi dosa. Yang kedua, keadilan Allah tidak memberi ruang bagi pemberontakan manusia. Ya, jadi bukan hanya dosanya, tetapi ketika manusia memberontak, itu Allah tidak memberi ruang. Yang ketiga, kefasikan manusia yang terus-menerus menolak, bahkan menindas kebenaran Allah. Nah, di dalam pasal 1 ayat 18, ketika disebutkan di situ bahwa murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Istilah di situ kefasikan itu adalah asebeia, lalu kelaliman itu adikia. Nanti di situ muncul istilah eh, apa adikia ini dikaitkan juga dengan ketidakadilan, gitu ya. Nah itu karena manusia tidak menaruh hormat, manusia secara aktif melawan kebenaran. Ya. Jadi pengertian fasik, lalim itu menunjukkan aktivitas manusia yang melawan kebenaran. Dari kata adikia saya sudah kelihatan gitu kan ya. Eh, di kaiosune di sini malah ada a ya, melawan. Lalu juga pengertiannya memegang kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran ya. Jadi
orang-orang ini fasik, orang-orang ini lalim karena tidak menghormati Allah, tidak berlaku adil, bahkan secara aktif melawan, ya, lalu juga memegang kebenaran, artinya tahu kebenaran, tetapi tidak melakukannya. Nah, Allah telah berinisiatif menyatakan kekuatan dan keilahiannya kepada manusia melalui berbagai karya ciptaannya. Di situ diceritakan bagaimana karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, ini menggambarkan bagaimana manusia sesungguhnya tidak punya alasan untuk tidak mengetahui Allah itu ada. Ya, seperti misalnya di dalam ciptaannya, bentangan langit, ya, alam semesta itu merupakan penyataan keberadaan Allah. Seperti contohnya ketika kita melihat tulisan, kita dapat mengenali seorang penulis. Juga ketika kita melihat sebuah lukisan, kita bisa mengenali seorang pelukis. Ya. Nah, begitu pula ketika kita melihat ciptaan yang begitu luar biasa, seharusnya kita juga bisa mengenal Allah. Jadi disebutkan di sini bahwa apa yang tidak nampak, ya, yaitu kekuatan yang kekal, keilahian, itu bisa nampak dari ciptaannya, gitu ya. Jadi sesungguhnya cukup bagi manusia untuk mengenali, dan itu yang kita sebut dengan wahyu umum, ya, melalui ciptaan, melalui sejarah, melalui kehidupan, kita sebetulnya bisa, ya, untuk mengenal Allah. Nah, penolakan dan pemberontakan terhadap Allah menyebabkan manusia mengabaikan Allah. Nah, seharusnya di dalam bagian ini kita coba akan lihat, ya, bagaimana efek dari penolakan dan pemberontakan. Minta tolong salah seorang bacakan buat kita, ya, ayat 21 hingga 22 dulu, ya. Bisa minta tolong dibacakan ayat 21 sampai 22 dulu. Silahkan salah seorang di antara kita boleh bacakan Roma 1 ayat 21 hingga 22. Silakan siapa saja boleh membacakan Roma 1 ayat 21 hingga 22. Saya Pak, jadi Boleh, silakan Pak Alex. Roma 1 ayat 21 sampai 22. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ya, makasih. Jadi di situ kita melihat ada eh, penyebab, gitu kan, ya. Ketika manusia dikatakan eh, sekalipun mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah, atau juga mereka tidak mengucap syukur kepada Allah. Tapi sebaliknya justru pikiran mereka itu sia-sia, hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Kata seolah-olah di situ pakai istilah yang lain adalah mereka berbuat menduga diri mereka itu penuh hikmat, ya. Jadi mereka punya anggapan diri mereka itu berhikmat begitu, ya. Nah, rupanya di sini kita lihat bagaimana Paulus memakai istilah gelap, ya. Menarik sekali ketika hati dikaitkan dengan gelap gitu. Biasanya kan yang namanya gelap itu penglihatan begitu kan, ya. Tapi di sini pakai istilahnya gelap ketika dikaitkan dengan mata. Rupanya di sini Paulus ingin menyampaikan gagasan bahwa kualitas mata manusia sangat tergantung dari berfungsinya hati secara baik.
Nah, ini menarik sekali ya ketika hati yang bodoh itu menjadi gelap karena dikatakan bahwa mata manusia itu sangat tergantung dari berfungsinya hati. Hati yang baik akan menghasilkan mata yang baik. Dan sebaliknya, hati yang gelap menghasilkan mata yang gelap pula. Ya. Dan kita melihat sebetulnya di sini bukan cuma sekedar eh, mata itu secara fisik, ya, secara jasmani melihat sesuatu, itu pada dirinya fungsinya itu melihat. Tetapi bagaimana mata yang merupakan fungsi secara jasmani ini mempengaruhi, ya, kehidupan spiritual maupun moral seseorang. Karena apa? Karena di situ berkaitan dengan fungsi hati. Nah, ketika hatinya sudah gelap, hatinya sudah bodoh, maka menjadi gelap. Ya, bodoh di sini juga bisa di dalam pengertian bukan tidak tahu apa-apa, ya, tapi mereka itu tahu tetapi tidak mau. Itu sebenarnya kenapa Tuhan Yesus juga pernah mengatakan kepada para pengikutnya, "Hai kamu, kenapa bodoh?" begitu ya. Disebutkan di situ bukan karena mereka tidak pernah tahu apa yang Yesus ajarkan dan tunjukkan, tetapi mereka lambat untuk mempercayai apa yang Yesus tunjukkan. Maka di sini kita juga melihat bagaimana hati yang bodoh menjadi gelap. Karena kebodohan hati. Ya. Maka hasilnya seperti itu. Dan kegelapan hati manusia yang seperti ini, hati yang gelap ini menggiring manusia ke arah penyembahan berhala. Ya, seperti nanti akan kita baca di ayat 23. Di situ kita melihat bagaimana manusia ini benar-benar kehilangan Allah, lalu terjerumus dalam penyembahan berhala untuk menggantikan Allah dengan ilah. Ya, jadi sembahan-sembahan menurut versi mereka. Ya, boleh salah seorang bacakan lagi ayat 23 selanjutnya. Ya. Roma 1 ayat 23. Kita coba lihat gambaran-gambaran ilah-ilah seperti apa yang mereka sembah. Ya, silakan seorang teman boleh bacakan ayat 23. Roma 1 ayat 3. Ya, Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. oke. Ini versi orang-orang yang dikatakan telah menolak Allah, lalu dengan hati yang gelap, mereka akhirnya terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Nah, contoh-contohnya untuk konteks waktu itu digambarkan bahwa mereka itu menggantikan penyembahan kepada Allah yang kekal dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Itu kemungkinan besar menggambar kepada gambar manusia yang fana ini menggambarkan dalam budaya Yunani, ya, di mana manusia Yunani itu dianggap eh, seperti dewa, ya, maka ada nanti kaisar itu disebut dengan eh, kurios, gitu ya. Kaisar itu dianggap dewa, atau juga kondisi fisik yang eh, dinampakkan begitu vulgar gitu ya di patung-patung budaya Yunani itu bukan sedang berbicara mengenai pornografi sebetulnya, tetapi sedang menunjukkan bagaimana manusia itu, tubuh manusia itu digambarkan begitu indah, ya, dipuja begitu. Itu pada waktu itu budaya Yunani. Tapi ketika bicara mengenai binatang, ya, kalau tadi orang, ini binatang disebutkan di situ mengganti Allah dengan burung-burung. Itu sangat mungkin menuju kepada sosok dewa ibis, ya, yaitu dewa terbang dari Mesir. Jadi kondisi waktu itu beragam budaya, beragam kepercayaan itu diserap dan mempengaruhi kehidupan orang-orang waktu itu. Nah, salah satunya adalah sosok dewa ibis atau dewa terbang dari Mesir. Lalu juga binatang-binatang yang berkaki empat. Binatang berkaki empat sangat mungkin itu berbicara tentang sosok banteng dari budaya Timur Tengah kuno. Ya. Lalu juga disebutkan dengan menggantikan Allah dengan penyembahan kepada binatang-binatang menjalar.
Ini sangat mungkin disebutkan dalam arkeologi bahwa mereka menyembah sosok buaya, ya, dan ini dari kepercayaan bangsa Mesir kuno. Pada intinya ingin mengatakan bahwa Allah yang kekal itu diganti dengan penyembahan-penyembahan berhala, ya, idolatry. Jadi sesuatu, bisa itu binatang, bisa itu orang, bahkan juga bisa itu barang, menggantikan penyembahan terhadap Allah yang hidup, ya. Nah, kita coba lihat di dalam kehidupan sekarang, misalnya ya, dalam kehidupan modern. Saya mengajak kita coba mengamati terlebih dahulu di sekitar kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang pada zaman modern ini menggantikan Allah yang kekal? Kira-kira dalam zaman modern ini apa yang bisa menggantikan, menduduki tempat yang seharusnya Allah ada di situ? Kira-kira apa? Menurut pengamatan Bapak Ibu. Silakan. Siapa aja boleh. Kira-kira menurut pengamatan Bapak Ibu, apa yang menggantikan Allah pada zaman modern ini? Selain tadi ya berhala-berhala seperti binatang atau orang. Apalagi kira-kira yang ada pada zaman kita? Menyembah batu, Ya, menyembah batu. di zaman modern ini Pak ya, di mana Pak itu Pak? Ya kan banyak yang terjadi. Allah dipikir kayak manusia cuma satu biji, kayak orang itu kan. Jadi mereka tidak mengerti bahwa Allah roh di mana-mana ada. Itu tidak ngerti. Oke, Pikir Allah cuma satu persatu kayak manusia gitu. Jadi ya, kalau jalan-jalan di bumi ya tidak ada di surga. Itu kan pengertian manusia yang tidak ngerti. oke. Ya, makasih. Yang lain, apalagi kira-kira di zaman kita melihat eh, bagaimana Allah itu digeser lalu menempatkan sesuatu yang lain. Sesuatunya apa? Saya Pak Deddy. Ya, Pak Alex, ya silakan. Ya, kemajuan teknologi itu menggeser segalanya. Jadi Hmm. semacam handphone atau apa itu mereka udah bingung sama handphonenya aja. Jadi yang lainnya itu tinggal semua, Sampai ada termasuk Allah. sampai sampai ada guyonan katanya ya. Mau Hmm, tidur nyari handphone, bangun tidur handphone ya. iya. Ya, handphone. Nah, itu eh, Penatua Leni juga mengatakan ya gadget katanya ya, gadget. Saya dulu coba cari tahu ya waktu awal-awal apa istilah gadget ini booming begitu. Rupanya gadget ini kalau nggak salah ingatan saya itu sebuah istilah rasanya Prancis kalau nggak salah, dan menunjuk kepada sesuatu yang kecil ya tetapi mempunyai sebuah kemampuan yang besar. Nah, akhirnya lambat laun semua ya alat-alat teknologi yang begitu canggih kan begitu istilah sekarang ya, begitu luar biasa, compact ya, kecil tapi punya daya kemampuan yang sangat besar. Nah, akhirnya semua disebut dengan gadget begitu ya. Dan memang kita lihat eh, dalam beberapa hal ya, gadget itu membantu manusia dengan sangat luar biasa. Sampai akhirnya kadang kita seolah-olah tidak bisa hidup tanpa gadget gitu kan ya, saking membantunya. Ya harus kita akui memang gadget membantu luar biasa, ya kan? Sangat membantu luar biasa. Tetapi ketika membantu sedemikian rupa akhirnya kita ketergantungan sedemikian rupa, nah ini yang bahaya. Ya kan? Ini yang bahaya. Bahkan kalau kita menganalisa ya, kebaktian-kebaktian yang memakai alat-alat teknologi begitu ya, kira-kira bahayanya di mana menggeser Allah itu, menggeser apa ya relasi kita dengan Allah. Di bagian mananya kira-kira? Ketika gadget itu tanpa sadar loh ya, kita orang Kristen pun bisa lambat laun itu mengalami sebuah pergeseran. Ya mungkin halus gitu loh. Kira-kira di mananya? Coba. Pada waktu gadget itu eh, dipakai oleh kita dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan peribadahan kita. Menggesernya kira-kira seperti apa halusnya? Pada waktu kita buka Alkitab pakai gadget, Mm-mm. kadang-kadang WA masuk bisa terbaca.
Pengalaman pribadi ya Pak ya. Sering kita buka Alkitab di gadget, atau ada WA masuk. Iya, malah keterusan ya Pak ya. Nah, itu akhirnya kan terpengaruh dengan WA-nya. Iya, Ngomong apa? iya. Oke. Akhirnya, Di situ ini ya apa saya coba bahasakan di situ distract gitu ya. Jadi gadget ketika kita fungsikan untuk peribadahan dalam hal ini bisa baca Alkitab ya atau lagi mengikuti Zoom misalnya kan ya. Lalu muncul tadi ya kan entah itu WA lah, entah itu nanti berita-berita yang menarik buat kita atau teman-teman yang lagi nunggu saham naik atau turun gitu kan ya. Begitu muncul notifikasi kan gitu toh langsung berubah gitu kan. Nah, itu yang saya istilahkan apa? Distract gitu kan ya kita apa ya dialihkan ya dialihkan konsentrasi kita perhatian kita dialihkan kan gitu ya sehingga yang tadinya kita memberikan waktu fokus pikiran hati kita untuk mendengarkan firman atau sedang belajar firman akhirnya kita nggeser gitu kan ya nah itu kan halus ya gitu loh pelan-pelan gitu kan ya oke nah itu yang saya maksudkan ya dan juga kadang mungkin pada waktu ibadah ya ada orang yang merasa berpuas diri dengan peribadahan lewat Zoom, ya, sehingga merasa sudah, yang penting kan saya sudah ibadah, gitu kan ya. Nah kita ingat bahwa ibadah lewat Zoom ini kan ada konteksnya, gitu kan ya. Secara khususnya menjadi sangat masif kita pergunakan karena memang karena pandemi yang membuat manusia harus social distancing begitu kan maka kita akhirnya mengambil keputusan tetap beribadah tetapi memakai alat media telekomunikasi dalam hal ini Zoom gitu kan ya tapi ketika akhirnya orang nah itu dikatakan seolah-olah gitu kan ya sudah beribadah padahal ada sisi yang lain yang belum kita lakukan melalui Zoom ya kan bahasanya eh, tritugas gereja itu misalnya pengajaran. Oke, pengajaran terpenuhi ketika kita belajar mengisi pengetahuan kita melalui khotbah yang kita ikuti lewat Zoom, lewat YouTube. Tapi unsur persekutuannya tidak ada. Ya, artinya persekutuan secara fisik ya. Karena kalau lewat Zoom gini kan kita lihat, misalnya, meskipun saat ini ada 18 orang yang ikut, tetapi kan kita tidak bisa berinteraksi secara langsung dibandingkan kalau kita datang di dalam sebuah kegiatan bersama onsite di antara 18 ini kalau menurut matematika itu kan ya kita bisa satu dengan satu ya kan berdiskusi maka akan ada 9 pasang minimal kan gitu ya kalau kita berdiskusi bersekutu berbagi cerita saling berdoa begitu unsur itu tidak dapat belum lagi nanti unsur pelayanan ya saat seperti ini saya yang menyampaikan lalu nanti ada giliran paling ketika saya berbagi ayo tolong baca nanti ada yang baca ayo silakan tolong komentar lalu ada yang berbagi pemahaman tetapi menjadi berbeda kalau itu dilakukan secara onsite kita akan bisa melakukannya secara lebih intensif begitu nah hal kadang ginian kadang membuat kita ini tanpa sadar bergeser ya tentang kehidupan yang seharusnya kita jalani, lalu tanpa kita sadari gadget mengalihkannya. Ya, oke. Selain itu apa lagi ya? Apa yang mempengaruhi atau mengisi tempat yang seharusnya Allah tempati digeser oleh sesuatu yang lain? Bu Leni apa? Eh, memberikan catatan. Zoom juga banyak yang off kamera, kan ya. Dalam kondisi off kamera kita tidak tahu ngapain gitu kan ya. Ya, itu juga salah satu distract kan gitu ya. Baik. Ada lagi kira-kira apa yang mungkin menggantikan Allah, posisi Allah? Kalau kita kebagian ikut Zoom itu kadang-kadang di rumah ada tamu terpaksa Zoom-nya ditinggal. Hmm. Layani tamu dulu. Itu kan Hmm. tidak konsentrasi. Ya. Banyak. Kalau di gereja kan tidak bisa kecuali orang yang sedang menyanyi memuji Tuhan, buka HP. Nggak ada. Ya. Oke. Nah, saya jadi ingat nih ada satu anekdot yang saya waktu itu perhatikan di apa sebuah siaran televisi ya tentang apa Lawyers Club itu ya
ILC, Indonesian Lawyer Club. Waktu itu seorang pengamat politik dan pertahanan ya, seorang guru besar dari Universitas Pertahanan yang kita kenal namanya Salim Said ya, Salim Said. Waktu itu dia nyeletuk begini, dia ngomong begini. Kenapa Indonesia ini tidak bisa menjadi negara maju? Ya, kan Indonesia ini kan negara beragama luar biasa, toh mengakui agama, belum ada lagi kepercayaan dan segala macam. Saim Said mengatakan begini, Indonesia ini dibandingkan negara-negara di lainnya, Indonesia ini nggak maju-maju. Contoh lah misalnya dia bilang, negara Korea Selatan, ya Korea Selatan, lalu Taiwan, Israel, dia bilang. Padahal itu negara-negaranya itu kecil-kecil dibandingin kita. Tapi kenapa kok mereka lebih maju dari kita? Kenapa kita beli telepon, kulkas itu buatan Korea Selatan? Lalu dia bilang begini, ya orang Korea Selatan harus maju karena kalau nggak maju dia tuh takut sama Korea Utara begitu kan. Jadi harus maju supaya kuat. Gitu. Jadi ada musuh kan gitu ya. Lalu kalau Taiwan, kenapa Taiwan begitu luar biasa maju gitu kan ya? Terus dia bilang, iya karena Taiwan takut dicaplok sama Cina daratan, Ya. ya. Jadi harus maju gitu kan. Israel juga sama dia bilang, negara kecil dikepung sama Arab, ya kan? Maka dia harus maju gitu. Lah Indonesia kenapa kok nggak maju-maju katanya? Wong banyak pejabat-pejabat yang hebat-hebat di disumpah pakai upacara agama gitu kan ya, yang termasuk kita nih orang Kristen juga, pejabat Kristen kan juga disumpah pakai Alkitab gitu kan. Tapi kenapa katanya kok banyak yang ditangkepin KPK? Jawabannya nyelekit gitu kan ya. Iya karena Tuhan saja tidak ditakuti kok. Tuhan saja tidak ditakuti katanya kan. Oh, itu kan sindiran yang sangat eh, keras gitu kan. Kita ini negara yang beragama, aktivitasnya banyak, tapi kok kenapa gitu kan? Kita ini menjadi negara yang begitu luar biasa, ya, ya banyak korupsinya pejabat-pejabatnya kan gitu. Nah, ini yang kita coba lihat ya di dalam kehidupan baik zaman dulu seperti yang Paulus ungkapkan di dalam kitab Roma maupun dalam keseharian itu sesuatu yang ada begitu ya, sesuatu yang nyata sampai hari ini. Makanya tadi dalam Roma pasal 1 ayat 18 dengan luar biasa disebutkan sebab murka Allah nyata. Nyata di situ menggambarkan tadi ya, tensisnya, tata bahasanya menggambarkan sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang sedang dilakukan ya. Allah murka karena apa? Karena itu tadi keseharian dosa perbuatan manusia sudah luar biasa. Bukan hanya di zaman dulu, tetapi sampai hari ini kita melihat hal yang sama. Nah, karena itu dikatakan di dalam kondisi yang semacam itu disebutkan di dalam ayatnya yang ke-23 tadi sudah menggambarkan manusia itu melakukan berbagai macam dosa dengan eh, menggantikan Allah, maka akibatnya di ayat 24 dan 25 di situ muncul ya bagaimana kondisi manusia yang hidup di dalam keberdosaan dan apa yang terjadi dengan hidup mereka ya. Oke, saya minta tolong salah seorang bacakan ayat 24 ya. Ayat 24 dibacakan hingga 25. 24 hingga 25. Boleh tolong salah seorang bacakan buat kita? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Oke, makasih ya. Di situ ada sebuah ungkapan, karena itu Allah menyerahkan mereka. Ya, lalu ayat 25, saat mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Ya, nah Saudara, di sini ada kata kunci yang perlu kita perhatikan di dalam memahami apa yang terjadi ya.
Kata kunci di sini adalah kata menggantikan dan menyerahkan. Ketika dikatakan manusia itu menggantikan kemuliaan Allah yang kekal dengan yang fana tadi, ya di ayat 23, maka Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hatinya yang cemar, sehingga saling mencemarkan tubuh. Itu ayat 24, ya disebutkan di situ. Sehingga hati mereka akan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh. Ya, dari hati yang cemar akhirnya menimbulkan tubuh yang saling dicemarkan. Saat manusia menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan melupakan penciptanya, ayat 25 tadi, apa yang terjadi? Nah, ayat 26 dan 27. Silahkan dibacakan selanjutnya, Bu Retno boleh tolong? Ayat 26 dan 27. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini sebab akibatnya ya, saling berkaitan. Ayat 26, 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Oke. Itu, maka disebutkan di sini bahwa ketika manusia ini menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, ya, dan akhirnya melupakan penciptanya, maka Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Seperti yang tadi disebutkan, ya. Nama ini relasi manusia dengan sesamanya, ya. Karena relasi manusia dengan Allah itu rusak, akhirnya relasi manusia dengan samanya menjadi rusak, ya, laki-laki, perempuan-perempuan. Jika manusia mengganti hormat mereka kepada Allah dengan tidak mengakuinya, nah di ayat 28 kita coba lihat hingga ayat 31, ya. Boleh salah seorang tolong bacakan buat kita ayat 28 hingga ayat 31. Kita lihat akibatnya apa. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab Baik, makasih. Ya, makasih, Bu Mada. Ya, di sini kita lihat begitu banyaknya sikap tindakan dari orang-orang yang hatinya sudah cemar, akhirnya tubuhnya juga cemar, lalu mereka hidup di dalam hawa nafsu. Nah, dan ketika mereka hidup dalam hawa nafsu yang memalukan, mereka menggantikan rasa hormat kepada Allah dengan tidak mengakui Allah, maka Allah sekali lagi dikatakan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan hal yang menjijikan dan tidak pantas, seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Made. Ya, di sini kita melihat bagaimana Allah menyatakan murkanya, yakni dengan membiarkan manusia mengikuti keinginan hatinya. Dan mengizinkan dosa itu memperlihatkan sifat alaminya, yaitu apa? Menjerumuskan manusia ke dalam maut. Ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana manusia itu terperangkap, ya, di dalam sebuah keadaan di mana mereka sendiri akhirnya mendapati apa yang mereka ingini.
Ya, nanti kita akan bahas kaitan dengan kata menyerahkan ya di bawah ini. Nah, cuma saya ingin mensisipi dulu di sini. Jika pada masa kini kita menyaksikan kejahatan yang merajalela, ya, penyimpangan seksual yang makin marak, pembunuhan, kesombongan, dan berbagai kebejatan lainnya, semua itu bukan karena Allah tidak peduli. Ya, Allah peduli dan berulang kali menyatakan kebenaran kasih-Nya kepada manusia. Namun di sini sekali lagi manusia itu terus-menerus menolaknya, bahkan menindas kebenaran. Nah, konsekuensi logisnya adalah murka Allah atas manusia. Dan murka Allah ini adalah murka Allah dalam pengertian universal, ya. Dan dosa kesalahan manusia pun ini berbicara universal, ya. Jadi bukan hanya sekedar sebuah kasus yang dihadapi di dalam kitab Roma, ya, tetapi sedang berbicara tentang kejahatan manusia yang begitu luar biasa, ya, sampai hari ini berlangsung. Nah, kita coba lihat pengertian menyerahkan, karena ini menjadi penting buat kita melihat bagaimana eksistensi dosa, ya, keberadaan dosa sampai hari ini begitu luar biasa, bahkan semakin berkembang. Karena apa? Paulus pakai istilah paradidomi yang diterjemahkan menjadi menyerahkan. Nah, ekspresi atau ungkapan kata menyerahkan itu mengandaikan adanya partisipasi objek di dalam tindakan tersebut bersama dengan subjek. Ya. Dengan kata lain, ada tindakan bersama antara objek dan subjek. Tindakan tersebut bukanlah tindakan sepihak. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah menyerahkan manusia. Allah sebagai subjek menyerahkan manusia karena di dalam diri manusia sendiri telah terdapat kecenderungan ke arah itu. Ya. Jadi manusia sendiri itu mempunyai keinginan di dalam hatinya. Jadi ini kita lihat kembali ketika hati manusia, tadi kita melihat di sini ya, hati manusia itu gelap, maka melakukan yang cemar. Ya, pikiran mereka menjadi terkutuk. Bahkan tubuh mereka melakukan kecemaran. Jadi kita lihat bagaimana hati, ya, lalu pikiran, bahkan tubuh itu kan merepresentasikan, mewakili keberadaan manusia. Ya, manusia itu punya hati, manusia itu punya pikiran, manusia itu punya tubuh. Ya, kita bahasakan dengan apa? Manusia itu dengan hatinya dia merasakan sesuatu, mengekspresikan sesuatu, menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu. Dengan pikirannya manusia menimbang-nimbang. Manusia mempunyai berbagai macam pikiran, ya, berimajinasi dan segala sesuatu. Dan melalui tubuh manusia mewujudkan keinginan hatinya, mewujudkan pertimbangan pikirannya. Maka di situ kita lihat bagaimana manusia yang menyerahkan dirinya kepada dosa adalah manusia yang pada dasarnya memang menginginkan kehidupan di dalam dosa. Ya, maka disebutkan Allah yang ditolak, Allah yang ditentang oleh manusia menyerahkan. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia menginginkan hal semacam itu. Nah, saat kita meninggalkan Allah, istilah kita melihat pasti kita akan berpaling kepada hal yang lain. Ya, maka disebutkan tadi ilah. Ketika kita meninggalkan Allah, ada ilah yang lain. Ketika manusia menolak Allah yang kekal, manusia berpaling kepada manusia lain, manusia berpaling kepada binatang, seperti tadi digambarkan, ya. Ada yang kepada burung, ada yang pada banteng, ada yang juga pada melata, gitu. Jadi manusia pasti akan berpaling kepada sesuatu yang lain ketika dia meninggalkan Allah. Jika kita tidak mau menyembah Allah yang benar, maka pasti kita akan menyembah Allah versi kita sendiri. Ya, seperti tadi zaman sekarang kita mungkin menyembah gadget, ya, kita mungkin menyembah harta kekayaan, kita mungkin menyembah pikiran kita atau keterampilan, kemampuan, ya, yang berdasarkan pengetahuan rasio kita. Itu akan menjadi sesuatu yang menggantikan Allah.
Kita lihat dalam peradaban manusia, ketika rasionalisme itu berkembang, dan akhirnya manusia itu menjadi begitu mandiri, ingin lepas dari Allah, maka manusia meninggalkan Allah dan menggunakan rasionya. Ya. Sampai muncul sebuah filosofi yang disebut dengan Allah mati, gitu ya. Karena Allah mati, ditanya sama orang, kenapa Allah mati? Itu kisah yang digambarkan oleh Nietzsche, ya, salah seorang filsuf. Dia bilang, Allah mati bukan karena tua, Allah mati bukan karena sakit, Allah mati karena manusia yang membunuhnya. Nah, ketika manusia membunuhnya, akhirnya manusia tidak bisa bersandar dan tidak perlu lagi mencari Allah, tetapi manusia harus hidup sendiri, harus mandiri. Maka manusia mulai mengandalkan pikirannya sendiri, kemampuannya sendiri. Ya. Nah, hal semacam inilah yang membuat akhirnya manusia harus memilih hidup di dalam rencana Allah bersama dengan Allah, atau manusia hidup dalam rencananya sendiri secara mandiri. Nah, di sini kita lihat pentingnya memikirkan kembali tentang murka Allah dan segala konsekuensinya. Ketika manusia menolak Allah, manusia hidup di dalam murka Allah. Manusia hidup di bawah murka Allah. Dan itu membuat manusia diserahkan kepada berbagai macam hal-hal yang tadi kita sebutkan dengan istilah hawa nafsu, hati yang gelap, dan pikiran yang terkutuk, lalu tubuh yang cemar. Ya. Nah, kita lihat coba beberapa ayat yang menggambarkan murka Allah di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, seharusnya ini menjadi penting bagi kita untuk melihat apakah di dalam Perjanjian Lama Allah itu identik dengan Allah yang suka marah, Allah yang begitu keras, Allah yang suka murka. Sementara di dalam Perjanjian Baru kita memahami, kita mengenali Allah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang pengampun, gitu. Ya, saya mau tanya dulu sebentar kepada Bapak Ibu, ya. Kira-kira ada enggak kesan seperti itu? Kita berpikir bahwa Allah itu di dalam Perjanjian Lama kayaknya Allah yang keras, Allah yang pemarah, Allah yang murka. Sementara di Perjanjian Baru itu Allah yang ramah, Allah yang pengampun. Coba saya mau tanya di sini kepada Emma, ya. Halo Emma, kira-kira menurut Emma gambaran Allah di dalam Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru kalau dibandingkan, apakah dua pribadi yang berbeda? Karena ada orang yang berpikir Allah Perjanjian Lama sama Allah Perjanjian Baru ini beda. Yang lama ini galak, ya, suka marah-marah. Kalau yang Perjanjian Baru Allahnya lain. Ada nggak kesan seperti itu? Ada nggak pemikiran seperti itu, Emma? Ya sempat terpikir sih di Perjanjian Lama, rasanya kok hukuman itu langsung dijatuhkan saat itu juga. Kalau kita melakukan dosa ya langsung mati gitu. Kalau yang di Perjanjian Baru lebih kayak ada pengampunan gitu, kayak ada nggak segalak di Perjanjian Lama gitu ya? Iya betul gitu Pak. Jadi sempat ada ya kepikiran kesan ya intinya ya, paling nggak ada kesan gitu ya? Iya betul Pak. Oke, ya makasih. Pak John, saya lihat di sini ada wajahnya Pak John. Pak John, ketika baca Perjanjian Lama, ya, baca Perjanjian Baru, sempat nggak ada kesan seperti itu, atau mungkin dengar omongan orang gitu kan ya, bahwa Allah Perjanjian Lama kayaknya lain ya sama Perjanjian Baru begitu. Ya, kalau saya sih di Perjanjian Lama itu kan sebenarnya Allah itu menampakkan dia akan mengatakan pada orang-orang zaman dulu itu siapa Allah sebenarnya. Itu kan dia memperkenalkan dirinya itu siapa Allah sebenarnya. Tapi dia juga sebenarnya tidak langsung menghukum ya. Dia memberikan beberapa kali apa ini lebih saya bilang Tuhan itu kan fleksibel kan. Tadi juga kan di ayat berapa itu dikatakan bahwa karena di ayat 24 karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Artinya kan itu sudah dikasih tahu bahwa
aturan saya atau perjanjian saya kalau kamu jalankan, itu kamu akan mendapat berkatnya atau kamu akan mendapat apa yang saya janjikan, dan pasti tidak pernah Allah mengecewakan. Nah, itu kalau di perjanjian lama itu Allah seperti itu. Tapi kenapa kita bisa bilang kalau di perjanjian baru dia lebih lunak karena atau dia lebih baik karena ada kasih karunia apa? Tapi sebenarnya di perjanjian baru itu di mana dunia sudah terbuka, Allah itu memperkenalkan diri bagaimana Allah itu sebenarnya, bagaimana hidup, bagaimana kita mengenal Dia. Kalau zaman perjanjian lama kan itu memang dia ingin menyatakan siapa dia sebenarnya, ya. Jadi tentu kelihatannya itu kan begitu bersalah langsung dihukum, begitu bersalah langsung dihukum. Tapi kalau kita lihat cerita-cerita di Alkitab di Perjanjian Lama itu tidak seperti itu sebenarnya. Malah saya lihat apa yang saya rasakan bahwa saya berpikirnya begini, kepada manusia itu Allah sangat-sangat fleksibel sekali ya. Dan saya berpikir begitu kepada malaikat itu tidak ada apa begitu terjadi kesalahan langsung dihukum, langsung neraka. Contohnya kayak Lucifer, satu kali kesalahan itu tidak ada ampun lagi. Tapi kalau sama manusia itu, baik di perjanjian baru, lama perjanjian baru itu, Allah tetap memperlihatkan memang ada murkanya kalau apa yang dia sudah tetapkan itu dilanggar. Dan kita tahu ya, bangsa Israel itu kan memang bangsa yang tegar tengkuk itu, sehingga sudah diselamatkan pun ya tetap masih Balik lagi. melakukan hal ya. Saya kira seperti itu. Tapi makanya itu saya melihatnya kalau tadi pertanyaan Pak Dedi, apakah ada Kesan. image bahwa kesan di perjanjian lama itu Allah itu begitu kejam atau begitu langsung menghukum? Saya kira sih saya tidak punya pandangan seperti itu. Cuma saya hanya melihat memang ada beda antara baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama itu dia memperkenalkan diri siapa Allah sebenarnya. Nah, perjanjian baru kita mengikuti dengan ada kasih karunia itu Tuhan, bagaimana Allah itu sebenarnya gitu, penuh kasih, penuh sukacita, memberi berkat setiap hari, apa seperti itu. Oke, ya, makasih Pak John ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bagaimana dalam perjanjian lama itu kisah Allah bersama dengan bangsa Israel, ya. Jadi lebih terasa sekali begitu ya dinamika relasi Allah dengan bangsa Israel yang kemudian disebut dengan satu umat ya, satu kelompok begitu. Dan sebelum-sebelumnya, misalnya sebelum menjadi bangsa ya Israel yang dimulai lebih jelas misalnya setelah mereka keluar dari Mesir gitu kan ya, karena itu adalah keturunan dari Yakub yang kemudian diberi nama Israel, ya kan? Dari situlah maka muncullah mereka menjadi satu umat Allah karena perjanjian dengan Yakub. Tapi jangan lupa perjanjian ini adalah penegasan ulang yang sebelumnya Allah sudah janjikan lewat Abraham, Ishak, kan begitu ya. Nah, pada waktu zamannya Abraham, Ishak, apakah Allah menyatakan hukuman murka? Tetap juga ada, gitu kan ya. Tetapi kita lihat itu lebih personal lagi, gitu kan ya, lebih kecil lagi, gitu hubungannya relasinya. Jadi Allah menghukum misalnya Firaun yang mengambil istrinya Abraham, gitu kan ya. Nanti dengan Ishak dan segala macam. Tapi semakin berkembang, nah tadi Pak John sempat menyebutkan Allah berjanji dan ketika manusia menepati janjinya, perjanjian ya dengan Allah itu ditaati, manusia mendapatkan berkat, umat Allah mendapatkan berkatnya, ya pemeliharaan, berkat-berkat macam-macam. Tetapi ketika manusia tidak taat, dalam hal ini bangsa Israel tidak taat, kita lihat Allah menyatakan murkanya, ya kan? Nah itu terus-menerus. Dan ketika tegar tengkuk tadi ya istilahnya kan ya, umat Israel ini Allah menghukum, tapi kemudian Allah juga memberikan anugerah supaya membaharui mereka untuk mereka berubah dan terus-menerus. Nah, ketika di zaman perjanjian baru, ketika kita melihat kelahiran Yesus Kristus yang dikatakan ini adalah perjanjian baru, ya. Yesus itu bukan lagi perjanjian yang ditulis pada loh batu,
ya, tetapi ditulis pada loh hati, kan ya. Jadi ada perubahan di situ. Maka kita lihat dinamikanya juga mulai ya lebih berkembang. Kalau tadi relasi Allah dengan bangsa Israel, lalu kemudian melalui gereja yang adalah Israel yang baru, gitu kan ya, umat Allah yang baru, dan itu tidak melulu berdasarkan kesukuan, ya, tidak hanya melulu karena Yahudi. Dan itu kan mulai pertentangannya muncul ketika Yesus mulai menyatakan, ya, bicara dengan perempuan Samaria, gitu kan ya, berbicara dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang berbuat dosa. Maka di situ kita melihat dinamika kasih Allah itu dinyatakan, tidak melulu hanya murka Allah, ya kan? Bahkan lebih lanjut ketika orang-orang ini menjadi umat Allah yang kita sebut dengan gereja, di Kisah Rasul kita lihat bagaimana Injil itu diberitakan keluar Yahudi, tidak melulu hanya untuk orang-orang Yahudi. Maka di sini kita lihat universalnya keselamatan itu menjadi lebih jelas. Dinamika Allah, ya, relasi Allah dengan umat yang percaya menjadi lebih luas, tidak terbatas pada orang Yahudi. Nah, di sini kita lihat, apakah murka Allah tidak ada di dalam perjanjian baru? Ada, gitu kan ya. Gitu. Hanya tadi kita lihat, karena ada sebuah dinamika di mana murka Allah dan anugerah Allah itu nyata bersama-sama di dalam relasi yang terus dinamis, maka sebetulnya kalau ditanya, apakah Perjanjian Lama itu adalah Allah yang suka murka saja, gitu kan ya. Lalu sementara di Perjanjian Baru yang kita lihat di dalam Yesus Kristus, Allah itu penuh dengan belas kasihan, ramah, gitu kan ya. Sebetulnya tidak ekstrim seperti itu, ya. Karena contoh di Perjanjian Baru pun kita lihat kalau ditanya apakah Allah ada menghukum secara langsung? Ada, ya kan? Yang dihukum oleh Allah secara langsung siapa? Orang Kristen misalnya, dalam komunitas Kristen. Ada yang ingat enggak? Siapa yang sekali just begitu habis dua-duanya itu? Ayo, siapa? Ya? Ananias dan Safira. Ya, ya betul. Ananias dan Safira. Hadiahnya sepeda sedang diambil ya. Ananias dan Safira. Terus ada lagi, satu lagi, raja yang sombong. Siapa? Perjanjian baru. Raja wilayah. Herodes, ya. Herodes mati. Gitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya apakah murka Allah itu ada dan nyata juga di dalam Perjanjian Baru, ya, kita melihat hal yang seperti itu. Ya, nah, oke, kita akan coba lihat dari beberapa ayat Alkitab, ya, karena masih sangat banyak istilah ini, tetapi kita lihat beberapa contoh, baik itu yang sifatnya personal maupun yang dilakukan kepada bangsa, misalnya, ya. Oke, kita akan coba lihat dan silakan Bapak Ibu berpartisipasi membacakan bagian ini, ya. Kita akan lihat dulu murka di dalam Perjanjian Lama. Ya, di Perjanjian Lama menggunakan beberapa istilah. Ya, jadi masih banyak selain dua ini sebetulnya, ya, selain dua ini. Yang pertama itu adalah af, ini ya, dibacanya dari kanan ke kiri, dalam arti marah, ya, atau murka. Lalu istilah kedua adalah karon, ya, dan ini menunjukkan murka yang hebat begitu ya. Dan masih ada istilah-istilah yang lain. Cuman saya pilih beberapa saja. Tolong salah seorang boleh bacakan ini Keluaran 4 ayat 14. Bagian ayat ini. Silahkan siapa yang baca langsung dari layarnya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Ya, ini ungkapan murka, ya, marah. Ya, jadi Tuhan bisa marah. Ya, ketika Musa ini rodo bandel begitu ya, ketika diajak untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan memimpin dan membawa Israel keluar dari Mesir, selalu berdalih begitu ya. Nah, Tuhan murka. Jadi kadang kita pikir hati-hati ya. Tuhan ajak kita dalam pelayanan, lalu kita berdalih macam-macam banyak alasan-alasannya gitu kan ya kadang. Nah, kalau sampai Tuhan marah,
repot juga gitu kan ya. Kan ada tuh ilustrasi, bahkan bukan cuma ilustrasi sebetulnya, itu ilustrasi berdasarkan kenyataan ya. Ketika diajak dalam pelayanan gitu kan, alasannya banyak. Oh sorry, saya masih repot, ya, kan, ya lagi banyak pekerjaan. Ya betul lah, ya kita bersyukur ya kita punya pekerjaan. Banyak tanggungan itu, sehingga nantilah katanya ya, kalau saya sudah lebih luang waktunya. Yang namanya orang lagi kerja, apalagi berkembang pekerjaannya, apalagi kita kerja dengan baik, bertanggung jawab, ya pasti bertambah kan kesibukannya, nggak akan berkurang. Nah, sampai akhirnya orang itu sakit, ya masuk rumah sakit, dan mohon maaf sampai akhirnya misalnya stroke, ya dia kan betul-betul nganggur kan, gitu. Artinya dalam arti banyak waktu gitu kan ya. Karena apa ya? Karena kondisi tubuh fisiknya yang nggak memungkinkan. Nah, biasanya dalam kondisi itu apa? Banyak doa kan, itu berharap dan memohon, dan biasanya mulai tawar-menawar sama Tuhan ya kan. Tuhan kasih saya kesembuhan, nanti kalau saya sembuh saya mau melayani Tuhan kan begitu. Nah, itu yang kadang kita pikir hati-hati begitu ya, ketika Tuhan memanggil kita untuk ambil bagian dalam sebuah pekerjaan Tuhan, kita gumulkan baik-baik ya, sehingga keputusan kita adalah sebuah keputusan yang sungguh-sungguh kita sudah gumulkan bersama Tuhan ya. Jangan malah menghindar karena kita memang tidak mau begitu ya berurusan dengan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, silahkan tolong dibacakan ini, Keluaran 32 ayat 12. Kalau yang tadi sifatnya personal ya. Sekarang kita coba lihat Keluaran 32 ayat 12, silahkan. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud meninggalkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ya, makasih ya. Jadi di sini dua istilah dimunculkan ya. Yang satu murka, yang tadi di sini dibentukkan APK, yang bernyala-nyala ya, istilah pakai makron yang ini ya. Dikasih. Yang apa, kemarahan yang sangat begitu ya. Oke. Saya coba minta salah seorang bacakan ini ya, Ayub. Ayub 42 ayat 7. Kita mau lihat coba. Ayub 42 ayat 7. Oh, Mama pikir Henry kesini. Kalau ini buka dulu ininya apa? Buka dulu Alkitabnya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman pada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Oke, ini bicara kepada teman-teman Ayub ya, yang menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak benar, dan Allah murka ya, Allah marah kepada mereka. Nah, ini bicara tentang bagaimana perkataan-perkataan kita ya di dalam relasi dengan orang-orang sekitar kita. Dalam hal ini teman Ayub ya, berkata-kata tidak benar. Allah murka gitu, ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana murka Allah itu bisa dinyatakan secara personal, juga kepada satu komunitas yang besar, tapi juga bisa di dalam sebuah komunitas yang kecil ya. Oke, lanjut. Nahum 1 ayat 6. Silahkan, siapa yang bisa bacakan? Ini sifat dari murka Allah seperti apa? Nahum 1 ayat 6. Silahkan salah seorang bacakan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Ya, ini menggambarkan bagaimana murka Allah ya. Ada pakai istilah geram gitu kan ya. Ada istilah murka seperti yang tadi sudah ada, karon kemarahan yang luar biasa ya, bernyala-nyala, atau juga istilah amarah gitu kan ya. Itu digambarkan begitu rupa ya.
begitu menakutkan, mengerikan, menggentarkan. Ya, ketika Allah itu marah. Ya, ini gambaran tentang murkanya. Kalau tadi ditujukan kepada siapa saja murka itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat di Zefanya 2 ayat 3. Silahkan. Salah seorang boleh bacakan buat kita. Zefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Oke, ini juga pakai istilahnya af ya. Makasih Emma ya. Jadi Allah menghendaki orang itu rendah hati ya. Allah menghendaki orang melakukan hukumnya, bukan melawan. Ya, seperti tadi digambarkan, murka itu karena apa? Karena manusia melawan, menentang. Carilah keadilan. Ya. Ini sedek ya. Kalau tadi malah adikia, ya, ketidakadilan. Jadi Allah menghendaki keadilan, bukan ketidakadilan. Ya. Carilah keadaan hati. Nah ini semua menggambarkan bagaimana murka Allah itu bukan hanya sesuatu yang terjadi pada waktu nanti ya, pada akhir zaman, tetapi ini sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Bisa kepada personal satu orang, bisa dalam kehidupan komunal ya, atau bisa di dalam beberapa orang ya, dan sifatnya menakutkan hukum murka Allah itu. Tetapi di sisi yang lain, Allah itu adalah Allah yang menghendaki kita itu tidak mengalami murka Allah atau terlindung, terhindar dari murka Allah ketika kita mau hidup rendah hati, kita mau melakukan hukum Tuhan, kita mencari keadilan ya. Nah, ini semua digambarkan kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, murka Allah itu banyak sekali disebutkan ya, bahkan beberapa ayat atau beberapa istilah seperti ini tadi digambarkan bersamaan dalam satu ayat untuk menguatkan, untuk meneguhkan ya tentang apa yang Tuhan ingin nyatakan. Nah, istilah-istilah ini sendiri mengandung kehebatan pada dirinya dan pada susunan kalimat di mana kata-kata itu dipakai. Untuk apa? Mengungkapkan ketidaksenangan yang membara seperti ini misalnya ya, amarahnya tercurah seperti api. Ya, rasa murka yang menyala-nyala dan pembalasan yang kudus. Oke. Sekarang kita coba lihat tentang Perjanjian Baru, murka di dalam Perjanjian Baru seperti apa ya. Khususnya ada dua istilah, orge di sini, orge dan thumos ya. Silahkan salah seorang bacakan di Yohanes 3 ayat 36 tentang istilah di Perjanjian Baru. Boleh siapa bacakan? Yang belum siapa? Boleh gantian. Kefas, boleh Kefas? Atau Bu Erna Ya juga Pak, Kefas dulu. sebentar. Oke. Ya sebentar Pak. Di sini aja dilihat di slide. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Oke, di sini kita mulai melihat tadi yang dinamika baik dari Emma maupun Pak John, bahwa di dalam Perjanjian Baru Allah menyatakan murka, ya, tetapi mulai ditunjukkan, begitu kan ya, Perjanjian yang baru itu bagaimana ada jalan untuk manusia lepas dari murka Allah, ya. Maka di sini ditunjukkanlah mulai muncul anak, ya, yaitu kepada Yesus Kristus. Oke, Roma 1 ayat 18 ini yang tadi kita sudah baca di dalam teks kita. Sebab murka, nah di sini pakai istilah orge, Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi ini murka itu datangnya dari Allah, ya. Penegasannya bahkan dikatakan nyata dari sorga. Jadi ini bukan sekedar sebuah hukuman yang dialami oleh manusia, ya, dilakukan oleh manusia, tetapi ini penghukuman datangnya dari Allah, ya. Oke, Roma 2 ayat 5 dan ayat 8, ya, ayat 5 dan ayat 8. Boleh silahkan dibacakan Bu Erna, boleh bantu kita baca Roma 2 ayat 5 dan ayat 8. Silakan. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat,
engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya, makasih, Werna ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana pemakaian orges maupun tumos itu menggambarkan keseriusan, ya, murka Allah. Ketika manusia, sekali lagi di sini menunjukkan masalahnya di hati, gitu kan ya. Hati yang tidak mau bertobat, tidak mau berpaling, tidak mau berubah. Hati yang mementingkan diri sendiri, ya, tidak taat pada kebenaran, malah taatnya kepada kelaliman. Maka murka Allah itu semakin tertimbun, ya, di atas diri orang yang seperti ini. Oke, makasih Bu Erna. Efesus 2 ayat 3. Silahkan, siapa boleh bacakan? Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ya, makasih Bu Made. Di sini sedang berbicara tentang orang-orang Kristen di Efesus, ya. Masa lalu mereka seharusnya terhitung di antara mereka, ya, yaitu siapa? Orang-orang yang hidupnya di bawah hawa nafsu daging, ya, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Daging di sini pakai istilahnya adalah manusia yang di bawah kuasa dosa, gitu ya. Jadi nafsu daging, kehendak daging itu berbicara tentang manusia yang di bawah kuasa dosa. Maka disebutkan pada dasarnya sesungguhnya kami adalah orang yang harus dimurkai, gitu kan ya. Tetapi secara lengkap di Efesus 2 ini secara lengkap menggambarkan bahwa Allah di dalam Kristus mengampuni, ya, memberikan penebusan, dan itu adalah anugerah dari Allah, ya. Baik, terima kasih Bu Made. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Silahkan tolong dibacakan. Bu Simah boleh bacakan? 1 Tesalonika 1 ayat 10. Bu Simah bisa membaca? Saya lihat sudah open mic. Oke, Bu Simah mungkin belum bisa. Bu Boleh Lani? saya? Ya. Dan untuk 1 Tesalonika 1 ayat 10 ya. Ya. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Oke, makasih ya. Lalu di Wahyu 14 ayat 10 di sini dikatakan maka ia akan minum dari anggur murka Allah, pakai istilah tumo, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak manusia. Ini gambaran hukuman akhir yang akan diterima oleh orang-orang yang hidup di dalam dosa, ya, yang pada waktunya mereka akan menerima murka Allah. Digambarkan di sini anggur murka, lalu ada cawan murka. Ya, dan inilah salah satu ayat yang dipakai untuk menafsirkan Injil Matius ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ketika berdoa untuk 3 kali mengulang hal yang sama. Bapak, kalau boleh, cawan itu lalu daripadaku. Nah, cawan dalam pengertian simbolik pada waktu Yesus berdoa itu mengarah ke cawan murka. Ya, jadi para penafsir memakai Wahyu ini dan juga di Mazmur gambaran-gambaran tentang murka Allah itu seperti ditaruh di dalam cawan, ya, yang maka disebutnya cawan murka Allah.
Dan ketika Yesus sedang berbicara dalam doa, cawan ini lalu daripadaku, para penafsir yakin bahwa Yesus sedang memakai simbol ini, ya, bahwa pada waktu penghakiman manusia jatuh dalam dosa akan dihukum, akan menerima minum dari cawan murka Allah, maka Yesus mengatakan dialah yang akan meminumnya, dialah yang akan menanggungnya, ya. Dan itu 3 kali disebutkan. Saking apa? Cawan ini, murka Allah ini luar biasa, ya, begitu mengerikan sehingga Yesus bergumul sedemikian rupa. Karena apa? Dia harus menanggungkannya untuk manusia, yaitu meminum cawan murka Allah sampai dikatakan pada ampasnya, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana di dalam perjanjian baru sebetulnya murka Allah itu juga ada, dinyatakan, disinggung, ya, bahkan digambarkan dengan begitu lebih jelas, ya. Semakin ke belakang, yaitu dalam hal ini melalui kitab Wahyu, murka Allah itu semakin nampak begitu mengerikan, ya, bahkan mencapai puncaknya. Tetapi justru di saat itulah Allah juga menyatakan anugerahnya di dalam Yesus Kristus, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat bagaimana secara ringkas boleh kita katakan murka Allah adalah kemarahan. Ya, murka Allah itu berhubungan dengan hukuman yang Allah akan lakukan. Nah, murka ini adalah sikap Allah yang kudus, sikap Allah yang benar. Ketika berkonfrontasi dengan dosa dan kejahatan, Allah akan menyatakan murkanya. Ya. Meskipun murka Allah itu sama seperti kasihnya, harus digambarkan dengan bahasa manusia, tapi murkanya itu tidak sewenang-wenang, tidak tiba-tiba, tidak sembarang waktu. Ya. Seperti biasanya murka manusia. Ya. Ungkapan murka Allah yang beragam di atas hendaknya menolong kita untuk melihat, ya, ada 3 hal yang pokok yang membedakannya antara murka Allah dengan murka manusia. Tadi di chat room, ya, salah seorang teman kita menanyakan, kenapa Allah murka? Bukankah Allah mengajarkan kepada kita, memerintahkan pada kita untuk mengampuni? Bahkan dikatakan 7 kali 70, gitu kan, ya. 70 kali 7. Itu bagaimana hubungannya ketika Allah yang murka menyuruh kita mengampuni, ya? Nah, kita coba lihat di sini. Ada 3 hal yang perlu kita lihat berkaitan dengan murka Allah, ya. Pertama, murka Allah jangan diartikan dalam bentuk dan sifat kemarahan yang kalap, ya, yang tidak menentu. Allah kita bukan Allah yang moody, ya, yang berubah-ubah begitu, yang begitu impulsif, ya, yang gampangan marah, yang kalap. Layaknya, lazimnya kemarahan kita manusia, ya. Murka Allah adalah rasa tidak senang atas tindakan dosa, sehingga kekudusannya menuntut sikap yang tegas. Jadi ini satu yang perlu kita ingat, ya. Kemarahan Allah, murka Allah itu bukan kemarahan yang kalap, yang tidak menentu, yang impulsif, ya, layaknya kemarahan kita manusia. Karena ini murka Allah itu berhubungan dengan kekudusannya, ya. Yang kedua, murka Allah janganlah diartikan karena dipacu oleh dendam, melainkan karena kemarahan yang kudus. Dengan kata lain, tidak ada sedikit pun sikap dengki di dalam kemarahan atau murka Allah. Murka Allah bukanlah permusuhan yang timbul di hati yang busuk. Ingat tadi, ya, kita bicara mengenai hati. Melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari sifat Allah yang kudus dan adil. Ya, zedek di situ. Jadi yang tidak adil atau tadi adekian itu Allah tidak suka. Gitu. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang adil. Allah adalah Allah yang kudus. Maka ketika Allah itu murka, Allah tidak sedang dendam, ya, tetapi Allah sedang menyatakan kekudusannya. Yang ketiga, tidak boleh merendahkan murka Allah menjadi kemauan menghukum. Murka Allah adalah pengejawantahan, ya, perwujudan yang positif dari rasa tidak puas Allah terhadap dosa, ya, terhadap pemberontakan manusia. Ya, tepat seperti yang sebaliknya, Allah akan puas ketika hatinya disenangkan. Ya, ketika manusia taat, ya, ketika manusia bersikap adil, manusia melakukan kebenaran, Allah tidak murka,
tapi Allah senang, Allah suka. Ya, itu adalah menunjukkan Allah kita adalah Allah yang berpribadi, Allah yang punya hati, gitu ya. Maka di sini kalau Allah sampai murka, itu bukan sedang menunjukkan kemauan untuk melakukan hukum, ya. Allah tuh bukan Allah yang kejam yang suka menghukum, artinya gitu. Allah kita bukan Allah yang galak, begitu ya. Bukan Allah pemarah. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita Allah bisa marah, tetapi Allah bukan pemarah. Begitu juga dengan kita. Kita bisa marah, karena itulah dikatakan jangan sampai berbuat dosa. Ya, jadi marah mungkin, ya, tetapi tidak menjadi pemarah. Nah, ya. Nah, di sini kita lihat kalau dikaitkan dengan manusia diajarkan ya untuk mengampuni, itu dalam rangka berbeda dengan sifat Allah yang murka. Ya, Allah murka karena kekudusannya. Allah kasih, karena itulah ada pengampunan. Nah, ketika kita diajak untuk menjadi orang yang mengampuni, bahkan sampai tidak terbatas, kita sedang diajak untuk mengambil bagian di dalam sifat dan karakter Allah yang pengampun. Maka kita dipanggil untuk mengampuni. Ya, itu penekanannya di situ. Baik, di dalam Perjanjian Lama, konsep murka Allah digambarkan sebagai sesuatu yang sangat dahsyat. Di lain pihak, Perjanjian Baru juga konsisten dengan Perjanjian Lama dalam menunjukkan konsep tentang murka Allah yang menghakimi dosa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsep tentang murka Allah bukan hanya konsep yang berlaku dalam Perjanjian Lama. Itu tadi kita sudah melihat kedua bagian Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ya, dengan beberapa contoh yang menggambarkan murka Allah dan konteksnya masing-masing. Namun penting juga bagi kita untuk melihat bahwa di dalam Perjanjian Lama pun ditemukan penggambaran tentang Allah yang murkanya hanya sesaat. Ya, itu ada di Mazmur 36, Allah yang menahan amarah dan lebih menunjukkan mengasihi manusia. Itu juga ditunjukkan ada di dalam Yesaya 48 ayat 9. Juga Allah yang menginginkan manusia untuk menyadari dosanya bahkan berbalik dari kejahatan. Itu juga jelas ada. Nah, salah satu klaim teologis yang paling penting ya untuk kita lihat ya konteksnya adalah ketika hubungan Israel dengan Allah ada pada salah satu titik terendahnya relasi mereka. Ya, jadi waktu itu di dalam kitab Keluaran khususnya latar belakang Keluaran 34 ini adalah ketika orang Israel menyembah patung lembu emas. Ya, ketika Musa naik ke atas gunung, entah itu terlalu lama buat orang Israel, entah orang Israel ingin cepat-cepat berjalan kembali dan masuk ke tanah Kanaan, entah mereka itu tidak lagi meyakini pimpinan Musa dalam kehidupan mereka, maka mereka membuat patung tuangan ya emas yang berbentuk lembu. Nah, ketika mereka melakukan hal yang semacam itu dan dalam tindakan Israel yang berbuat dosa dan memberontak dan tidak mempercaya pada Allah, malah membuat ilah yang baru, maka di situ Allah menghukum mereka. Tetapi di dalam Keluaran 34 kita juga melihat bagaimana Allah yang marah, Allah yang murka adalah Allah yang juga mempunyai hati untuk bangsa Israel. Ya, di dalam Keluaran 34 ayat 6-7 disebutkan begini. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kesetiaannya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ingat ya, jadi Allah kita adalah yang seperti ini karakternya, tapi Allah sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi hukuman ini dilakukan kepada orang yang bersalah, ya, yang membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Artinya ini selama orang ini bersalah, selama orang ini tidak mau mengakui dosanya, selama orang ini tidak mau berubah dan bertobat, maka akibatnya yaitu hukuman itu akan terjadi baik kepada si bapak, kepada anak, kepada cucu, bahkan kepada keturunan ketiga dan keempat. Kenapa? Karena memang tidak ada perubahan. Ya, ketika bapaknya berdosa, salah, dia tidak mau berubah. Anaknya juga tidak diajari, tidak berubah, ya akan mengalami akibatnya.
Ya, kenapa? Karena dosa kesalahan belum dibereskan. Maka terjadilah kondisi anak keturunannya juga akan mengalami penghukuman, ya, akibat dari tindakan mereka yang hidup terus-menerus di dalam dosa kesalahan. Nah, yang sangat penting dalam pernyataan ini adalah sifat baik Allah yang disebutkan pertama kali dibandingkan dengan yang lain, yaitu apa? Ini istilah Allah penyayang dan pengasih dibandingkan dengan sifat-sifat yang lain, ya, sabar, berlimpah kasihnya, kesetiaannya. Ini sifat-sifat yang baik, tetapi Allah penyayang, Allah pengasih ini ditempatkan pertama, ya, Allah penyayang pakai istilah compassionate, ya, dan itu dalam terjemahan yang lain rahim, ya, itu akar kata dari kata yang dipakai Allah penyayang ingin menunjukkan sifat baik Allah itu adalah Allah yang kasih sayangnya, menunjukkan seperti sifat keibuan. Ada kata rahim, Allah yang penuh dengan rahmat, gitu ya, Allah penyayang. Nah, ini ingin menggambarkan bahwa Allah adalah Allah yang kasih sayangnya itu seperti, nah, gitu ya, seorang ibu yang sekalipun anak-anaknya melakukan sebuah kesalahan, ketika ibu itu marah dalam kasih sayang. Ya. Allah itu marah kepada umatnya, kepada bangsa Israel, iya. Tapi seperti seorang ibu terhadap anak-anaknya, maka Tuhan pun tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Maka di sana kita lihat Tuhan Perjanjian Lama adalah juga Tuhan Perjanjian Baru, yaitu apa? Tuhan yang penyayang, yang mempunyai sifat motherhood, lah istilahnya begitunya, ada sifat keibuan yang ketika marah tapi tetap mempunyai kasih sayang, ya, marah tapi tetap mempunyai ekspresi ramah begitu. Nah, itu di situ ingin digambarkan bahwa baik Allah di Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama sebetulnya sama, berbelas kasihan dan menginginkan manusia berbalik dari jalan yang jahat. Karena itulah Allah menyediakan jalan bagi manusia untuk bertobat. Nah, satu-satunya jalan siapa? Allah menyediakan Yesus Sang Domba Allah menjadi kurban untuk menjalani yang seharusnya manusia berdosa jalani, menerima murka Allah tadi yang disebutkan di dalam Wahyu, menerima cawan murka Allah, meminum sampai ampas-ampasnya. Ya, itulah yang disebutkan dengan pertolongan atau jalan keselamatan yang Allah berikan kepada manusia di dalam Kristus Yesus. Disebutkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 46, ya, kaitannya murka dan jalan keselamatan. Disitu disebutkan barang siapa percaya kepada Anak, yaitu Yesus Kristus, orang itu beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Juga ditegaskan dalam kitab Roma, ya, pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh atau melalui darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat, ya, sebuah kesimpulan bahwa pengertian tentang murka Allah tidaklah dapat dipisahkan dengan kebenaran bahwa Allah juga telah menyediakan jalan keselamatan untuk bebas dari murkanya. Ya. Jadi di sini kita lihat Allah kita bukan Allah yang ekstrim, murka, marah, dan seolah-olah Allah yang kejam. Tidak. Allah menyatakan kemurahannya, kenapa? Karena Allah menyatakan kekudusan. Di sisi yang lain, Allah juga adalah Allah yang kasih. Karena itulah di situ karakter, atribut, sifat, sikap Allah yang belas kasihan itu menginginkan manusia berbalik dari kejahatan. Manusia mengalami pertobatan. Dan karena itulah Allah memberikan Yesus Kristus untuk menanggung murka Allah, ya, meminum murka Allah itu tadi. Nah, karena itulah kita coba lihat, ya, ada berapa signifikansinya, ya, ada pentingnya konsep murka Allah bagi kehidupan kita hari ini. Pertama, konsep murka Allah seharusnya membuat kita menyadari betapa seriusnya dosa di mata Allah. Jadi Allah tuh menganggap serius dosa. Murka Allah membawa kita melihat bahwa Allah merespon secara intens, ya, terhadap dosa serta begitu terlibat dalam peperangan melawan dosa. Jadi Allah serius, Allah itu intens, ya, mensikapi, melawan, berperang melawan kejahatan.
Oleh karena itu, kita sebagai umat Allah tidak bisa menganggap enteng dosa. Ketika manusia mengesampingkan murka Allah, manusia sedang menganggap remeh dosa dan kejahatan yang merajalela dan menggerogoti ciptaan Allah. Karena itulah manusia seharusnya takut dan gentar akan konsekuensi dosa. Karena kekudusan dan keadaan Allah, Allah tidak berkompromi dengan dosa. Begitu pula seharusnya dengan kita, ya, ciptaannya. Yang kedua, konsekuensinya atau signifikansinya. Kesadaran akan murka Allah juga seharusnya menumbuhkan apresiasi yang lebih mendalam akan kasih dan pengampunan Allah. Secara tenatur, kita selayaknya menerima murka Allah. Tetapi Allah telah mengasihi kita meski kita masih menjadi seteruknya. Yaitu Roma pasal 5 ayat 10 tadi, ya. Yesus Kristus telah menjadi kurban untuk menyelamatkan manusia dari murka. Nah, di sini yang kedua, kita perlu mengapresiasi, ya, akan kasih dan pengampunan. Karena sungguhnya kita harusnya dihukum, tapi karena Kristus kita diampuni. Yang kedua, yang ketiga, pengertian kita akan murka Allah menyadarkan kita bahwa semua manusia, nah ini tadi sisi universalnya, ya, murka Allah ini bersifat universal, memerlukan pengampunan dan pembebasan dari hukuman Allah atas dosa. Jadi manusia secara universal membutuhkan pengampunan dan pembebasan dari hukuman Allah. Dalam hal ini, konsep murka Allah seharusnya menjadi pendorong bagi kita untuk terus memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu mari kita bagikan kepada sesama kita kegentaran tentang murka Allah yang nyata dan harus dianggap serius. Dan bahwa ada anugerah Allah dan penebusan Kristus sebagai jalan keluar yang Allah sediakan untuk terbebas dari murka Allah. Dulu itu ada seorang pengkhotbah yang disebut dengan pangeran, ya, pangeran pengkhotbah begitu. Saking orang ini sangat luar biasa, Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Jonathan Edwards namanya. Jonathan Edwards ini salah satu khotbahnya yang luar biasa adalah yang berjudul Orang Berdosa di Tangan Allah yang Murka. The Sinner in the Hands of the Angry God, gitu ya. Orang berdosa di tangan Allah yang murka. Pengkhotbah ini, Jonathan Edwards, bukan pengkhotbah yang menggebu-gebu. Dia itu baca, tenang, kalem, ya, tetapi isinya, pesannya begitu membuat orang menangis dan menyesali dosa. Ya, salah satunya ketika dikhotbahkan itu. Ya, the sinners in the hand of the angry God. Orang berdosa di tangan Allah yang murka. Nah, kiranya Tuhan menolong kita untuk menunjukkan kepada dunia tentang kegentaran, ya, akan murka Allah yang nyata. Sehingga kita seharusnya serius menghadapinya. Sehingga tadi leluconnya Salim Said itu tidak lagi terjadi di Indonesia. Ya, bahwa orang-orang Indonesia ini kenapa nggak maju-maju, kenapa dosanya merajalela, korupsi, ya, segala sesuatu. Kenapa? Karena manusianya nggak takut dengan Allah. Nah, ini yang dibutuhkan, ya, ketika kita ini negara yang luar biasa beragamanya, tetapi rasa gentar dan takut terhadap murka Allah kayaknya kok enggak nampak begitu, ya, kalau diperhatikan dari begitu banyaknya kasus-kasus kejahatan lalu pembiaran yang terjadi di sekitar kita. Ya, karena itulah kita perlu mengingat kembali konteks Roma yang tadi kita baca. Sebelumnya itu diawali dengan sebuah pesan yang Paulus katakan begini. Ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Harafiahnya sebetulnya dikatakan I'm not ashamed, gitu ya. Aku tidak malu akan Injil. Ya, ini konteksnya karena orang-orang Roma menganggap Injil itu artinya Yesus mati di kayu salib itu adalah kebodohan, sesuatu yang memalukan. Tapi Paulus mengatakan aku tidak malu akan Injil, karena justru Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ya, semoga ini boleh memberikan kepada kita sebuah kesadaran dan kekuatan dorongan yang baru untuk boleh terus memberitakan Injil di tengah-tengah maraknya dosa, ya, yang menyatakan murka Allah atasnya. Baik, sampai di sini saya share-nya, stop dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan.